في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sahabat Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi memang tak sepopuler nama sahabat lainnya. Meski begitu, kiprahnya dalam membela Islam sangat luar biasa. Salah satu kisahnya adalah ketika ia berhasil memporak-porandakan 70.000 pasukan Persia hanya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Pendakwah asal Makassar, Ustadz Khalid Basalama, menceritakan kegagahan sosok Tulaiha bin Khuwailid. Keberaniannya yang luar biasa itu pun pada akhirnya menjadi teladan bagi umat muslim. Sebelum berjuang dengan umat muslim, Tulaiha memang dikenal sebagai nabi palsu. Soalnya, Tulaiha pernah mengaku sebagai nabi dan membuat sebuah permusuhan dengan umat muslim. Hingga pada akhirnya, Tulaiha bertobat dan bergabung kembali dengan umat muslim. Di masa hidupnya yang kembali memeluk Islam dan di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Tulaiha beberapa kali mengikuti perang. Dia diutus untuk menyusun strategi perang setiap menghadapi musuh yang datang. Aksi luar biasa yang dilakukan Tulaiha adalah saat berperang melawan Persia dalam Perang Qadisiyah. Perang itu merupakan salah satu perang terbesar yang menelan banyak korban dalam sejarah kaum muslimin menyerang negara adidaya Persia itu. Dikisahkan, dalam perang tersebut, Tulaiha diutus menjadi mata-mata untuk mengetahui kekuatan lawan. Saat itu, Panglima Perang Qadisiyah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang membentuk regu kecil sebagai mata-mata. Ada 10 sahabat yang saat itu diutus untuk menyusup dan mencari tahu kekuatan musuh. 2 yang paling menonjol yaitu Ammar bin Karim dan Tulaiha bin Khuwailid. Di awal pengintaian, para sahabat bertemu dengan 70.000 pasukan yang dilengkapi dengan gajah putih. Saat itu, 8 sahabat merasa itu merupakan jumlah pasukan yang dikirim musuh. Namun Tulaiha dan Ammar merasa itu bukan jumlah pasukan musuh sebenarnya. Hingga pada akhirnya, Ammar dan Tulaiha memilih melanjutkan perjalanan dan 8 sahabat lainnya kembali ke tempat pengintaian awal. Saat melakukan perjalanan kembali, 2 hari kemudian, Ammar dan Tulaiha menemukan pasukan yang lebih banyak lagi. Jumlah pasukan itu mencapai 100.000 orang. Kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan dan 2 hari berikutnya bertemu dengan 70.000 pasukan lainnya. Di situ keduanya juga memiliki pengalaman yang banyak dalam berperang hingga akhirnya memutuskan bahwa itu adalah pasukan terakhir musuh. Keduanya itu adalah kepala suku di Yaman yang memiliki keberanian yang luar biasa. Keduanya disebut-sebut memiliki kekuatan setara dengan 1.000 tentara. Saat bertemu dengan pasukan terakhir, Ammar berkata kepada Tulaiha untuk kembali memberikan informasi kepada pasukan muslim terkait jumlah pasukan musuh. Namun hal itu tak langsung diterima oleh Tulaiha, sebab Tulaiha saat itu menginginkan langsung menyerang 70.000 pasukan musuh tersebut. Ammar pun sempat mengingatkan Tulaiha, namun Tulaiha kembali menegaskan jika ia tak takut mati, karena mati adalah saat ajal telah menjemput. Tulaiha pun akhirnya berhasil memporak-porandakan pasukan musuh yang pada saat itu sedang berkemah. Hingga pada akhirnya ia berhasil merusak tenda panglima tertinggi musuh dan membawa kuda terbaik Persia.
Aksi luar biasa itu dilakukan Tulaiha sendirian di malam hari. Dengan melantunkan takbir, Tulaiha memporak-porandakan kemah pasukan Persia. Hingga pasukan Persia mengira pasukan Muslim telah datang menyerang. Namun pada pagi harinya, Tulaiha dan Ammar ketahuan oleh pasukan Persia dan dikejar oleh prajurit terbaik Persia. Tulaiha berhasil membunuh 2 prajurit pertama yang diutus Persia dengan mudah. Sementara 1 prajurit lainnya tak dibunuh dan dibawa ke markas umat Muslim sebagai tawanan. Tak main-main, tawanan yang dibawa Tulaiha tersebut ternyata bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan penting yang mengetahui strategi perang Persia. Informasi yang didapatkan dari tawanan yang selanjutnya memeluk Islam itu pun dimanfaatkan pasukan Muslim. Kemenangan pun didapatkan pasukan Muslim dalam peperangan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi adalah orang yang ketiga yang mengaku menjadi nabi palsu. Pada awalnya ia memeluk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Namun di akhir hayat Nabi, ia kembali murtad dan mengaku sebagai utusan Allah. Akan tetapi akhir hayat Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi ini berbeda dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang belum sempat bertobat. Dan di masa Umar bin Khattab, ia dibolehkan turut berjihad. Setelah masuk Islam, Tulaiha mengorbankan jiwa dan raganya untuk Islam. Di medan jihad, kemampuan dan keberanian Tulaiha begitu luar biasa. Kekuatannya setara dengan 1000 pasukan. Salah satu perang besar yang dicatat sejarah ialah ketika Tulaiha memporandakan musuh, yaitu pasukan Persia sebanyak 70.000 hanya dengan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Ketika Tulaiha diutus untuk mematai pasukan Persia, Tulaiha gugur sebagai seorang syahid dalam pertempuran Nahawan tahun 642 Masehi. Rahimakumullah Tulaiha bin Khuwailid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.